Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan materi mengenai pengelolaan keuangan desa. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Syafira Putriana, yang kedua Nenek Suryani, dan yang ketiga Yuan Anggraini. Langsung saja ke materi pertama, yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan desa, di mana pemerintah desa itu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Next. Nah, perencanaan pembangunan desa itu meliputi RPJM desa dan RKP desa, di mana RPJM desa ini meliputi jangka waktunya itu 6 tahun, penyusunan RPJM desa melalui Musrembangdes, yang ketiga diikuti pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat, dan tokoh pendidikan. Yang keempat ada ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Yang kedua ada RKP desa atau rencana kerja pemerintah desa, di mana RKP ini mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September. Nah, rancangan RKP desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. Yang ketiga, prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga. Yang keempat, rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan terakhir, pelaksana kegiatan desa terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat. Next. Nah, rancangan RKP desa itu meliputi 2, yaitu rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Kepala desa itu menyelenggarakan Musrembangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa. Nah, rancangan RKP ini memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, rancangan RKP berisi prioritas program yang kegiatannya didanai oleh pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga, bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Nah, RKP desa ini menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB desa. Teknik penyusunan RPJM desa dan RKP desa diatur dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Sedangkan prioritas penggunaan dana desa khususnya tahun 2015 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi nomor 5 tentang penetapan prioritas pengguna dana desa tahun 2015. Selanjutnya ada proses penganggaran APB desa, di mana anggaran APB desa ini merupakan rencana anggaran keuangan tahun pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Prosesnya itu, yang pertama, pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa dan menyampaikan kepada kepala desa. Yang ketiga, kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Yang keempat, rancangan peraturan desa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Yang selanjutnya, Bupati atau wali kota itu menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa. Dan setelah dievaluasi, peraturan daerah itu ditetapkan menjadi APB desa. Next. Selanjutnya adalah struktur APB desa, di mana APB desa ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh BPD. Nah, APBD desa ini terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Next. Yang kemudian ada pendapatan desa. Pendapatan desa ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pendapatan asli daerah yang mencakup hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan lain pendapatan asli desa. Yang kedua adalah transfer yang mencakup dana desa, bagian hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Yang ketiga ada pendapatan lain-lain yang berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Next.
Next Mbak Iwan. Udah. Belanja desa. Belanja desa ini diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, dan lainnya. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa mencakup pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa serta sarana dan prasarana dan lainnya. Yang ketiga, bidang pemberdayaan kemasyarakatan mencakup pembinaan kelembaga kemasyarakatan, pembinaan kerukunan umat beragama, dan lainnya. Yang keempat, ada bidang pemberdayaan masyarakat yang mencakup pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, dan lain-lain. Yang terakhir, ada bidang belanja tak terduga, yaitu sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan, biasanya seperti bencana alam. Next. Klasifikasi belanja berdasarkan jenisnya terdiri dari 3, yaitu belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Yang kedua, belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, misalnya alat tulis kantor. Yang ketiga, belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan, misalnya pembangunan jalan desa. Next. Kemudian ada pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari 2, yaitu penerima pembiayaan mencakup silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Yang kedua, ada pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Next. Kemudian ada perubahan APB desa, di mana perubahan APB desa dapat dilakukan apabila terjadi yang pertama, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang ketiga, terjadi penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. Yang keempat, terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam. Yang terakhir, ada perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan APB desa. Next. Prinsip pelaksanaan keuangan desa yang pertama, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Yang ketiga, agar operasional kegiatan berjalan dengan lancar, pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan. Dan yang terakhir, semua penerima dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandai oleh kepala desa dan bendahara desa. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan penerimaan pendapatan. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa sendiri, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supradesa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana, meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, masyarakat, dan pihak ketiga. Lalu ada penerima dana, meliputi bendahara desa, pelaksana kegiatan atau kepala dusun, dan juga bank. Pelaksanaan penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan asli desa, transfer desa, dan pendapatan lain-lain. Next. Yang kedua ada pelaksanaan pengeluaran atau belanja. Belanja desa itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB desa. Setelah APB desa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Next. Yang selanjutnya ada rencana anggaran biaya atau RAB. Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaksana kegiatan yang diperankan oleh kepala seksi dan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Berikut adalah flowchart untuk persetujuan rencana anggaran biaya atau RAB. Langkah awal di situ yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APB desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan
Dokumen antara lain berupa rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya atau RAB sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan pembiayaan yang mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan, di situ meliputi silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran yang merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Lalu yang kedua ada pencairan dana cadangan yang merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai peraturan desa yang mengatur hal tersebut. Dan yang terakhir ada hasil penjualan kekayaan desa. Hasil penjualan kekayaan desa yang diperoleh dari realisasi penjualan aset atau kekayaan desa kepada pihak ketiga. Next. Selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan diantaranya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pembentukan dana cadangan dilakukan setelah adanya penetapan persetujuan melalui peraturan desa. Begitu juga halnya dengan penyertaan modal desa, pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Next. Penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh beberapa desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan bank, penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Next. Selanjutnya ada penatausahaan keuangan desa. Ya. Next. Penatausahaan keuangan desa ini mencakup penatausahaan penerimaan desa, penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk yang bersifat transfer itu bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam rekening desa. Yang kedua, ada penatausahaan belanja desa. Yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk yang bersifat transfer, langsung ke pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank, tidak dicatat di BKU karena BKU untuk transaksi tunai. Yang ketiga, ada penatausahaan pembiayaan desa, seperti halnya pencatatan pendapatan pada buku bank atau BKU, untuk membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam buku rincian pembiayaan. Yang keempat, ada dokumen penatausahaan oleh bendahara desa. Bendahara desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa buku pembantu panjar dan buku pembantu rincian objek belanja karena telah dilaksanakan oleh fungsi lainnya. Lalu yang kelima ada laporan bendahara desa. Sesuai pasal 35 Permendagri nomor 113 tahun 2014, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penatausahaan oleh pelaksana kegiatan. Penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam buku kas pembantu kegiatan dan laporan kegiatan ketika kegiatan telah selesai. Nah, yang ketujuh yaitu kode rekening. Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam kode rekening atau chart of accounts. Nah, tujuan pembukuan kode rekening adalah mengakomodasi proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa agar diperoleh perencanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan, dan profesional. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih akuntabel, dan laporan keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian anggaran, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja keuangan dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan.
Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati atau Wali Kota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Nah, laporan kepada Bupati atau Wali Kota yang melalui camat itu terdiri dari yang pertama, laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa, yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran, yang ketiga, laporan realisasi penggunaan dana desa. Nah, laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yaitu laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang pertama, yaitu laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. Nah, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat terdiri dari satu, laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Yang kedua, laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Nah, untuk flowchart penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semesteran digambarkan seperti gambar di samping. Yang kedua yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Yang ketiga yaitu laporan realisasi penggunaan dana desa. Nah, laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan untuk semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Untuk semester 2 paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Yang keempat yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Nah, untuk flowchart penyusunan laporan pertanggungjawaban seperti tertera di gambar. Yang kelima, yaitu tata cara penyusunan laporan kekayaan milik desa. Salah satu laporan dari laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa adalah laporan kekayaan milik desa atau laporan KMD. Nah, laporan KMD menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa per tanggal tertentu. Laporan KMD disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan atau penurunannya. Nah, format laporan kekayaan milik desa adalah seperti gambar di slide. Yang keenam, laporan program sektoral dan program daerah. Laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa adalah informasi atas program atau kegiatan yang dilaksanakan di wilayah desa yang pelaksanaannya tidak diserahkan ke desa. Nah, untuk formatnya yaitu seperti gambar yang tertera di slide. Yang terakhir yaitu 7, informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.